Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rombel Hukum Internasional hari Senin pukul 1 siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, nomor presensi 49, NIM 811141949. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertanggungjawaban negara. Sebelum kita memasuki tentang pertanggungjawaban negara, kalian harus tahu dulu nih, apa sih pertanggungjawaban itu? Pertanggungjawaban itu sendiri adalah merupakan kewajiban atas suatu hal yang terjadi dan sebuah kewajiban untuk memberikan pemulihan atas sebuah kerugian dari akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban negara adalah pertanggungjawaban yang timbul jika negara tersebut merugikan negara lain. Dan pertanggungjawaban itu sendiri dibatasi pada pertanggungjawaban negara atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Namun, jika perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional, maka tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Contohnya, jika suatu negara, misalkan kita ambil negara Indonesia, jika menolak warga negara asing masuk ke wilayah negara Indonesia, maka Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena negara berhak menerima atau menolak warga negara asing masuk dalam wilayahnya. Namun, jika negara melakukan kerugian atas negara lain yang melanggar hukum internasional, maka terdapat pemulihan atas pelanggarannya yang dapat berupa satisfaction atau pecuniary reparation, yang berarti pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Pemulihan tersebut dapat berupa perundingan diplomatik atau ucapan permintaan maaf secara resmi yang dijamin bahwa perbuatan tersebut tidak akan diulangi kembali. Pertanggungjawaban negara ini terkait dengan teori foul. Teori ini berarti adalah teori kesalahan. Artinya bahwa suatu perbuatan negara yang dianggap dilakukan dengan sengaja beretikat buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan yang merugikan negara lain. Atau juga ada teori strict liability. Dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Contohnya adalah tanggung jawab negara Ukraina dalam penembakan pesawat MH17 milik Malaysia Airlines yang ditembak jatuh dekat perbatasan Ukraina dan Rusia yang pada saat itu terjadi konflik militer. Dalam kasus ini, negara Ukraina telah melakukan kelalaian terhadap kedaulatan ruang udara yang ada di atas wilayah kedaulatannya yang dilalui oleh pesawat Malaysia. Dan berdasarkan pasal 28 Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, maka negara berkewajiban memberikan pelayanan keselamatan penerbangan sipil berupa pelayanan navigasi penerbangan. Sehingga Ukraina harus memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan karena dianggap tidak melakukan koordinasi terkait penetapan zona larangan terbang kepada International Civil Aviation Organization, sehingga rute yang dilewati oleh pesawat MH17 Malaysia Airlines dianggap aman. Maka dari itu, negara Ukraina bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian terhadap maskapai penerbangan MH17 Malaysia Airlines dan juga untuk
membantu melakukan pencarian terhadap korban jatuhnya pesawat MH17 Malaysia Airlines tersebut. Kemudian, prinsip pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional telah berkembang menjadi salah satu prinsip inti dari hukum internasional. Kemudian, prinsip ini berkembang pesat setelah era Perang Dunia. Dan terdapat beberapa konvensi PBB yang menempatkan subjek hukum negara sebagai satu entitas yang dapat diminta pertanggungjawabannya, seperti pada Deklarasi Stockholm tahun 1972, di mana pada hasil dari perumusannya mencantumkan kewajiban negara dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, pertanggungjawaban negara ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama adalah pertanggungjawaban atas perjanjian internasional. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab yang terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuat dan disepakati oleh negara lain, dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya. Yang kedua, pertanggungjawaban atas konsesi. Konsesi ini merupakan perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara yang merupakan korporasi asing yang dikenal dengan adanya klausa Calvo yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, dan sengketa yang timbul itu harus diajukan ke peradilan nasional sehingga negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut. Dan konsesi itu sendiri merupakan pemberian hak izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, atau individu kepada seseorang atau lembaga. Yang ketiga, pertanggungjawaban atas ekspropriasi. Tanggung jawab ini merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi. Dan ekspropriasi ini sendiri merupakan suatu tindakan pengambilan atas aset orang lain dengan membayar kompensasi atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Yang keempat, pertanggungjawaban atas hutang negara. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab suatu negara yang tidak membayar hutang-hutangnya dari luar negeri, yang berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian hutang. Dan suatu negara yang tidak memenuhi hutangnya, maka secara otomatis mempunyai kewajiban dan pertanggungjawaban untuk membayar hutang dan kerugiannya. Dan terakhir, yang kelima adalah pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional, dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat. Kejahatan internasional ini biasa disebut dengan pidana internasional, yang merupakan hasil dari konvergensi dari dua disiplin hukum yang melengkapi antara hukum internasional dan aspek internasional dari hukum pidana nasional. Maka dari itu, kejahatan internasional merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum internasional yang menimbulkan kewajiban pertanggungjawaban bagi suatu negara. Karena ditegaskan bahwa
tanggung jawab negara atau state responsibility adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya pertanggungjawaban suatu negara kepada negara lainnya. Selain itu, dilihat dari beberapa konvensi internasional dan PBB melalui Komisi Hukum Internasional sejak 1949 telah memusatkan perhatian dengan merumuskan dasar hukum dalam pertanggungjawaban negara, sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang timbul bagi suatu negara meskipun tanpa adanya perjanjian internasional yang mengikat para pihak negara yang bersangkutan. Sehingga kegiatan internasional suatu negara, baik yang dilakukan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, yang menimbulkan kerugian internasional, maka pertanggungjawaban negara akan muncul sebagai bentuk atas perilaku yang menyalahi aturan internasional. Contohnya seperti Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 yang merupakan konferensi PBB yang membahas tentang lingkungan hidup manusia. Pada deklarasi ini memiliki 26 prinsip dan panduan bagi manusia untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan hidupnya. Dan pada deklarasi ini juga berisi 109 rekomendasi aksi nyata terhadap lingkungan manusia. Sekian penjelasan materi dari saya tentang pertanggungjawaban negara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.